warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 61201230573. Saya dari kelas RA 12 Manajemen semester 5. Pembuatan video kali ini untuk UAS Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, dalam pembuatan video kali ini, mahasiswa diminta untuk membuat sebuah proyek yang dilakukan pada suatu organisasi atau perusahaan yang dipilih, baik organisasi nyata maupun hipotesis. Nah, mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan secara utuh dan logis bagaimana proses pengolahan sumber daya manusia, dimulai dari perencanaan kebutuhan tenaga kerja, analisis dan perencanaan pekerjaan, proses rekrutmen dan seleksi, pelatihan pengembangan karyawan, hingga sistem penilaian kinerja dan pemberian kompensasi yang diterapkan dalam menghadapi tantangan dunia kerja saat ini. Untuk proyeknya, implementasi strategis manajemen sumber daya manusia di era digital. Untuk sebuah perusahaannya, di sini saya mengambil PT Digital Kreatif Nusantara. Dan untuk bidangnya yaitu pendidikan berbasis teknologi atau disebut dengan e-learning. Tantangan pada PT ini yaitu kebutuhan cepat akan talenta teknis di tengah persaingan ketat, serta kebutuhan adaptasi cepat terhadap perusahaan skill digital. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang perencanaan kebutuhan tenaga kerja atau disebut dengan HR planning. Nah, PT ini melakukan perencanaan di tahun 2026. Tujuannya, ekspansi pasar edukasi tingkat lanjut. Nah, analisis kebutuhan pada tujuan ini dibutuhkan tambahan 10 senior full stack developer dan 5 instructional designer dalam 6 bulan. Strategi yang digunakan yaitu melakukan audit sumber daya manusia internal, apakah junior yang bisa dipromosikan, dan merencanakan perekrutan eksternal. Yang kedua, analisis dan perencanaan pekerjaan atau yang disebut dengan job analysis dan design. HR tim menyusun deskripsi pekerjaan, job description dan spesifikasi jabatan, job specification yang jelas untuk full stack developer. Analisis yang digunakan pada perencanaan pekerjaan ini menggunakan metode wawancara dengan tim teknis saat ini. Jadi untuk hasilnya, pekerjaan dirancang secara hybrid, fleksibel untuk menarik talenta milenial atau Gen Z dengan fokus pada berbasis project management tool seperti Jira dan Trello. Yang ketiga yaitu proses perekrutan dan seleksi. Proses pada PT ini menggunakan pendekatan digital recruitment melalui LinkedIn Talent Solution dan platform khusus teknisi seperti GitHub atau Overflow untuk mencari kandidat pasif. Nah, untuk seleksi ini dibutuhkan yaitu screening administratif dan portofolio seperti CV dan GitHub. Adapun juga coding test. Otomasisi menggunakan platform assessment teknis. Untuk behavioral interview ini fokus pada budaya perusahaan dan kreativitas. Dan untuk user interview mengevaluasi kemampuan teknis mendalam. Yang keempat yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan atau yang disebut dengan training dan development. Nah, mengingat cepatnya perubahan teknologi, PT ini menerapkan continuous learning seperti onboarding, yaitu program orientasi digital selama 1 minggu untuk mengenalkan budaya dan tool perusahaan. Adapun juga PT ini menggunakan pengembangan yang dimana memberikan e-learning atau Udemy atau Coursera dan monitoring mingguan untuk melakukan atau meningkatkan kemampuan AI-driven development. Dan perusahaan ini juga menggunakan mentorship, yaitu memasangkan karyawan junior dengan senior untuk knowledge sharing. Yang kelima adalah sistem penilaian kerja performance management. PT ini meninggalkan penilaian tahunan konvensional dan menerapkan sistem OKRS, yaitu Object and Key Result, yang diperbarui setiap kuartal. Nah, untuk penilaian ini berbasis datanya yaitu data driven dari hasil tools manajemen proyek. Untuk umpan baliknya yaitu dilakukan sesi check-in informal bulanan, 360 degree feedback antara manajer dan anggota tim untuk membahas kendala dan perkembangan. Yang keenam ada sistem kompensasi dan pemberian. Perusahaan ini memberikan kompensasi yang dirancang untuk meningkatkan
menciptakan loyalitas dan industri yang turnovernya tinggi. Dan kompensasi langsung itu seperti gaji pokok di atas rata-rata atau kompetitif berdasarkan salary benchmarking. Nah, untuk kompensasi tidak langsung biasanya itu berupa insentif berbasis kinerja kuartalan, opsi saham ESOP atau asuransi kesehatan swasta, dan tunjangan kerja remote atau internet dan lab. Dan pada kesimpulan materi hari ini yaitu proyek ini menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia pada PT Digital Kreatif Nusantara bukan sekadar fungsi administratif, melainkan fungsi strategis. Melalui perencanaan yang tepat, rekrutmen berbasis data, pengembangan berkelanjutan, serta sistem kinerja dan kompensasi yang adil, perusahaan dapat menjawab tantangan dunia kerja digital, revolusi industri 4.0, dan mempertahankan talenta terbaik. Nah, itu saja presentasi yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.